Karena banyak dari kita, kadang kalau diomongkan bahagia, takaran paling awal untuk menentukan kebahagiaan adalah kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan di tempat yang insyaallah semoga Allah muliakan, Allah ridho, dan juga semoga pertemuan kita hari ini di mana langkah ibu-ibu semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kirinya gugurkan dosa, langkah kaki kanannya ngangkat derajat. Karena kehidupan kita di dunia ini sederhananya semua orang itu pingin yang namanya kebahagiaan. Nggak ada yang nggak pingin bahagia. Cuman makna bahagia ini banyak versinya. Banyak sekali versi makna bahagia. Apalagi yang mendefinisikan kebahagiaan itu hanya dari sisi dunia, hanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hanya dari kebahagiaan yang diajarkan di bangku-bangku sekolah. Sementara itu, kadang kebahagiaan yang kita pelajari di bangku-bangku sekolah tidak banyak, tapi sedikit demi sedikit kadang membuat kita lupa bahwasanya sebaik-baik pemberi kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Lutfi ingin mengajak diri Lutfi pribadi dan ibu-ibu semuanya untuk menggapai kebahagiaan ini hanya cukup dengan Allah saja. Jadi cukup Allah saja. Cukup Allah saja. Nah, kalau orang yang udah cukup dengan Allah saja, maka Quran itu udah cukup sebagai teman duduknya. Kalau dia lagi bengong, kalau dia lagi galau, kalau dia lagi sendirian. Maka kalau cukup Allah saja, rasa syukur itu udah cukup untuk membuat diri dia menjadi kaya. Rasa syukur itu udah cukup untuk buat dia jadi merasa kaya. Maka kalau cukup Allah saja, kematian itu sudah cukup untuk menjadi pengingat atau nasihat. Maka bila mereka tidak cukup dengan yang tadi itu, maka neraka itu masih cukup untuk mereka. Siapa itu yang tidak cukup dengan Allah saja? Nah, maka ibu-ibu semuanya, gimana cara kita meraih kebahagiaan dengan cukup Allah saja yang ada di hati kita? Yang pertama, tadi ada yang Lutfi sampaikan bahwasanya syukur itu sudah cukup untuk kita merasa kaya. Karena banyak dari kita, kadang kalau diomongkan bahagia, takaran paling awal untuk menentukan kebahagiaan adalah kekayaan. Ada yang bilang kaya itu tidak menentukan kebahagiaan. Terus di sosmed lagi rame tuh, kaya. Coba bilang sama teman kamu yang mengatakan uang itu nggak bisa buat bahagia, mintain aja semua uangnya. Dia bilang kayak gitu. Sudut pandangnya harus diperbaiki dulu. Maka di sini satu yang Lutfi ingin garis bawahi adalah kalau kita cukup dengan Allah saja, syukur itu sudah cukup untuk membuat kita menjadi kaya. Bagaimana? Dalilnya dari mana? Landasannya dari mana? Yaitu di surat Ibrahim ayat 7. Boleh ibu-ibu buka, Bu? Surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-7. Ini surat ayat-ayat yang Lutfi bahas hari ini adalah ayat yang sudah sering dibahas. Hanya saja Lutfi ingin kasih sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang lain supaya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ketemu? Surat 14 ayat 7. Ada yang bisa bacakan artinya? Bagaimana? Iya, silakan Mbak Pela, artinya Mbak Pela.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, jadi kata Allah, kalau kita bersyukur, nikmat akan ditambah. Ada satu pola pandang yang ingin saya kasih gambaran kepada ibu-ibu semuanya. Gimana sih maksudnya cara kita bersyukur sehingga nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu misalkan cara menjaga nikmat syukur ini adalah jika kita dapat amanah dari Allah, maka kata kuncinya amanah itu harus dijaga. Apa Bu? Dijaga. Kita kadang sering iri ngelihat tetangga-tetangga, wih orang itu mobilnya banyak ya, ada 2, ada 3. Wih itu yang artis tuh mobilnya ada belasan, mobilnya ada miliaran kayak gitu. Kita beli mobil 1 aja belum bisa, atau malah motor 1 aja enggak nambah-nambah. Ada kata kunci di sini Bu. Kata Allah apa? Jika kamu bersyukur, kami akan tambah. Bukti syukur salah satunya adalah menjaga amanah. Kenapa tuh? Coba bisa dibandingkan, dilihat betul-betul. Kadang yang dititipin kendaraan 1 kok enggak nambah-nambah, dengan dititipin kendaraan banyak kok makin banyak. Kadang dia menerapkan yang namanya tadi menjaga amanah. Apa tuh contohnya? Coba lah lihat Bu, orang-orang yang mobilnya banyak, kadang mobilnya itu bersih terus setiap hari. Yang punya motor banyak, motornya itu kadang bersih terus setiap hari. Kenapa? Karena dia jaga, dibersihkan. Itu bukti syukur dia diamanahi kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kendaraan enggak banyak-banyak nih, biasanya kendaraan tersebut itu kotor ya tuh. Motor beli baru warnanya hitam. Sekali makin ke sini itu udah ada apa? Ada tambahan list-listnya coklat-coklat tua gitu. Itu tanah-tanahnya rasau gitu, ya kan? Atau tanah-tanah kuning yang di jalan-jalan baru dibangun gitu. Nah, maka salah satu caranya adalah menjaga amanah. Gitu juga badan kita nih Bu. Udah dikasih. Pernah di pertemuan lalu Lutfi katakan, mau enggak ibu-ibu kalau misalkan bangun pagi itu dapat duit 1 miliar tapi enggak bisa jalan. Maka ibu-ibu bilang enggak mau. Karena apa? Karena kita merasa jalan ini lebih mahal daripada 1 miliar. Tapi banyak dari kita yang lupa untuk menjaga kesyukuran itu. Setiap bangun pagi, nak bersyukur dulu, langsung ya lari ke kamar mandi, atau langsung ya kemana, nak bersyukur dulu, ya Allah Alhamdulillah masih bisa bangun, masih bisa jalan, masih bisa pakai kaki. Maka pertama itu, untuk menambah kenikmatan kita yang Allah janjikan itu, cara bersyukurnya adalah dengan menjaga amanah, kayak gitu Bu. Jadi nanti syukur itu akan muncul. Nah, terus gampangnya cara kita belajar bersyukur, kita bisa lihat gini Bu. Untuk meraih kebahagiaan ini, kita bisa belajar dengan anak-anak. Jadi syukur tadi itu kan akan menambah kebahagiaan kita. Lalu gimana sih paling gampangnya mencari kebahagiaan itu? Kata orang kan bahagia itu sederhana gitu Bu ya. Nah, sesederhana apa sih? Kita bisa belajar kesederhanaan bahagia dari seorang anak. Contoh lah misal Bu, hujan. Tadi ini misalkan sore hujan nih. Itu yang ada di pikiran kita sebagai orang dewasa kadang. Yang pertama apa? Misalkan ibu-ibu yang nyuci, yang ada di pikiran kita saat hujan, ya Allah ngapalah hujan nih, cucian ini tak kering. Betul Bu ya? Tadi yang ibu-ibu mau kajian, hujan. Ya Allah, tak bisa lah pergi kajian nih. Ya Bu ya? Tapi coba kita lihat anak-anak Bu, kalau hujan. Anak-anak, senang, main hujan tadi itu. Tadi saya selesai sholat tuh, nengok ponakan yang 3 tuh Bu, yang Malika, Anas sama Azza itu pas hujan, oh senang ya dia main. Gitu gak kemarin waktu saya pulang dari luar, sampai di komplek ini habis hujan Bu, itu kan depan banjir tuh Bu, Angkasa Permai itu Bu. Nah kita orang dewasa langsung mikir, ya Allah banjir. Ya Bu ya, kayak ngapalah bisa banjir nih. Tapi kalau yang anak-anak pikiran gimana Bu? Banjir bisa berenang. Betul Bu? Iya kan? Yeah. Nah sebenarnya pas di situ saya merasa, ya Allah benar ya, kondisinya ini sama. Kondisinya ini hujan, kondisinya ini banjir. Tapi kenapa kita yang sebagai orang dewasa malah suka ngeluh ketimbang anak kecil
yang selalu bahagia dengan kondisi itu. Nangkep enggak, Bu? Nah, saya dapat satu ilmu dan dapat satu pelajaran dari situ. Dari mana sih asal kebahagiaan anak-anak kecil itu? Ternyata kebahagiaan mereka itu dari kesucian atau kebersihan hatinya yang tanpa dosa. Makin besar, makin banyak dosa kita, maka makin kurang syukur kita. Hujan, ngeluh. Panas, ngeluh. Kan gitu. Ya Allah, hujan, jemuran tak kering. Panas. Panasnya enggak? Berapa banyak dah aku ganti baju nih? Ibu, tadi yang dikasih hujan katanya jemuran tak kering, sekali dikasih panas kebanyakan cucian. Dan itu kita semakin dewasa, semakin banyak yang bisa kita pikirkan untuk kita keluhkan. Tapi waktu kecil masih bersih hati kita, masih suci dari dosa, tak ada banyak keluhan. Nah, maka dari itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari itu, Bu, sebenarnya anak-anak itu, Bu, secara fitrahnya itu, Bu, kita udah nerapkan satu ayat. Jadi pertama tadi, untuk mengenal kebahagiaan ini, untuk mendapatkan kebahagiaan ini, landasan ayatnya adalah la in syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur maka Allah tambah. Nah, untuk menguatkan ayat ini, Bu, ada ayat lagi yang menjadi landasannya untuk supaya kita bisa memudahkan diri untuk bersyukur, yaitu surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 30. Dua surat ini udah pernah Lutfi bahas, Bu. Lutfi hanya mengulang untuk mengingatkan diri Lutfi pribadi dan kita semuanya. Surat ke-16 ayat ke-30. Baca Bu Ida artinya. Baca Bu Ida. Tolong Bu Ida. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat yang bagi orang yang bertakwa. Baik, kita baca dari bawah. Tempat terbaik untuk orang bertakwa. Nah, apa itu, Bu? Kampung akhirat. Kampung akhirat itu yang terbaik buat orang-orang bertakwa. Nah, ibu-ibu semuanya, apapun keinginan kita, impian kita yang rasanya mustahil kita wujudkan di dunia ini, Bu, maka itu semua akan mudah didapatkan di kampung akhirat. Tapi kampung akhirat itu hanya untuk orang yang bertakwa. Seperti apa orang yang bertakwa? Naik lagi ke atas. Orang-orang yang bertakwa itu kalau ditanya apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu, mereka akan menjawab kebaikan. Jadi ciri orang bertakwa yang pertama adalah dia selalu mengatakan bahwa semua yang datang dari Allah adalah kebaikan. Orang bertakwa ini, Bu, orang yang dosanya sedikit, yang ibadahnya banyak, yang hatinya suci, yang hatinya bersih. Maka tidak heran kalau kita melihat anak-anak kecil tadi dikasih hujan senang, dikasih banjir senang, dikasih panas juga senang. Karena apa? Karena anak-anak kecil tadi sudah menerapkan ayat ini, di mana apapun yang Allah turunkan, mereka berkata qalu khairan. Semua itu kebaikan. Nah, maka ibu-ibu sekalian, hari ini kita mengingatkan kembali bahwasanya dua ayat ini adalah dua ayat terpenting untuk membuat kita menjadi orang yang selalu bahagia. Dua ayat ini adalah dua ayat terpenting menjadi pegangan kita, terutama para emak-emak, agar dirinya bahagia, keluarganya bahagia, anaknya pun bahagia. Karena kalau di rumah itu udah emaknya bahagia, Bu, insya Allah anaknya soleh-solehah. Tapi kalau di rumah emaknya tidak bahagia, nak merengut ja, bibir manyun ja, oh itu anaknya udah jadi tanda tanya dah tuh. Ngapa? Hari-hari anaknya kayaknya salah ya di mata emaknya. Main gambar-gambaran buku coret-coret salah, ya kan? Habis itu main bola di depannya salah.
Banyaklah yang sebenarnya tidak salah pun jadi salah. Ujung-ujungnya anaknya pun ikut jadi bahan pelampiasan karena ibunya tidak bahagia. Nah, semakin bahagia orang tuanya, maka semakin soleh dan solehah anaknya, insya Allah. Karena kalau orang tuanya bahagia, Bu, dia pasti punya waktu yang cukup untuk didik anaknya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik ibu cari guru untuk anak ibu, kalau ibunya mengabaikan anak ibu, maka akan sulit untuk mendapatkan anak yang soleh dan juga soleha. Balik lagi, bahwasanya semua yang Allah turunkan tadi itu adalah kebaikan. Nah, maka dari itu, Bu, supaya kita sampai di tahap itu, supaya kita menjadi orang yang bertakwa sehingga faham bahwa semua yang datang dari Allah itu adalah kebaikan, kita harus bersihkan dulu nih hati kita dari dosa. Yang pertama jelas kita harus bertaubat, banyak-banyak istighfar. Nabi itu sehari tidak kurang dari 70 dan 100 kali istighfar sehari, Bu. Nah, kita berapa kali istighfar sehari? Itu Nabi loh, Bu. Udah dijamin surga, ya Bu ya. Manusia terbaik kayak gitu. Dekat dengan Allah, masih juga beristighfar. Lah masa kita enggak gitu loh. Nah, maka dari itu kita pertama bertaubat dengan memperbanyak istighfar. Yang kedua, setelah belajar menggugurkan dosa kita kepada Allah, minta digugurkan dosa kita sama Allah dengan banyak-banyak istighfar. Yang kedua, tambah amalan-amalan soleh. Ya Bu ya, tambah amal soleh. Dari mana? Mulai dari yang kecil. Nah, kemarin Bu, di pekan lalu, kalau Lutfi tidak salah, itu ada pembahasan kita tentang sunnahnya kalau ketemu sesama muslim itu gimana, Bu? Ngucap salam. Tapi kadang kita masih banyak yang malu-malu untuk melakukan. Termasuk yang bicara ini kadang. Ketemu manggilnya ketemu bukan assalamualaikum tapi biasa oi bro, bule gitu kan, mapera gitu kan, Mbak Ida gitu kan. Jarang kita mengucapkan salam. Kemarin, Bu, ada salah satu jamaah di sini, nggak tahu beliau sadar atau enggak, tapi itu kayak ngajarin Lutfi gitu. Ya Allah gitu. Bener, berarti mulai besok nih kita belajar yang kecil-kecil dulu ya. Karena kalau dipraktekkan nih efeknya besar gitu. Jadi naik motor, terus lewat dari belakang Lutfi, lewat gitu, terus dia bilang assalamualaikum kata dia. Saya langsung waalaikumsalam warahmatullahi. Hah? Orang itu yang ucap salam? Saya langsung kayak gitu. Kenapa, Bu? Karena nggak biasanya ketemu ucap salam. Karena biasanya kalau orang-orang komplek manggil saya ya Dek gitu kan, Dek Lutfi bla 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 gitu kan. Nah, ini ngucapnya salam. Alhamdulillah, berarti satu hal kecil udah dipraktekkan. Nah, itu insya Allah jadi tangga-tangga kebaikan kita untuk menjadi orang yang bertakwa tadi. Mulai dari hal-hal yang kecil. Banyak nanti, Bu. Kayak misalkan kalau udah bersin, kita bilang hamdalah. Kewajiban orang yang dengar bilangnya apa, Bu? Sunnahnya apa, Bu? Yarhamkallah. Terus balas lagi yahdikumullah kayak gitu kan. Kita tahu ilmunya, tapi kadang tidak dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Itu yang bahaya itu, Bu. Hal-hal kecil yang kita biarkan, hal-hal kecil yang kita abaikan. Pernah dengar cerita kerajaan, Bu? Kerajaan Madu. Jadi kerajaan Madu nih, Bu, waktu itu lagi paceklik, susah makan. Rajanya bilang, untuk semua masyarakat, tolong masing-masing nyumbangkan 1 sendok madu. Masing-masing nyumbangkan 1 sendok madu. Kumpulkan di tengah alun-alun, disiapkan gentong besar. Habis itu nyumbanglah masing-masing warganya 1 sendok madu. Ada salah satu warganya, dia bilang, wah, kalau aku ganti 1 sendok madu ini dengan 1 sendok air, kayaknya nggak bakal ketahuan lah. Karena kan banyak yang nyumbang 1 sendok madu. Udahlah, aku nyumbang 1 sendok air. Sumbangkan di situ, Bu. Dan pada akhirnya si raja datang ke alun-alun untuk meriksa gentongnya. Setelah dibuka tutup gentongnya, kaget rajanya. Kenapa, Bu? Karena isinya rupanya air. Dia pikir cuman dia yang nyumbang 1 sendok air. Ternyata semuanya juga berpikir kayak gitu. Ujung-ujungnya yang tadi mau dapat madu untuk dibagikan kepada masyarakat yang butuh, sehingga tak dapat madunya, dapatnya air. Hancur kerajaannya, hancur juga orang-orang yang nyumbang air. Nah, maka jangan remehkan hal kecil yang kebaikan tadi, Bu. Karena kita nilai itu hal kecil, tapi bisa merusak satu tempayan yang besar tadi. Nah, maka hari ini mulai dari hal kecil, kemarin udah belajar kalau ketemu sesama muslim kita salam, kita belajar juga kalau ada yang bersin kita jawab yarhamkallah, yarhamkillah. Nah, ini jangan keliru, Bu ya. Ini di teman-teman
yang muda-muda kemarin sering keliru nih. Jadi pas saya bersihin Hasim gitu, alhamdulillah, dia jawab yarhamkillah katanya. Emangnya kita cowok apaan kan gitu ya Bu? Kalau sama cowok yarhamkallah, sama cewek yarhamkillah kayak gitu ya Bu ya. Sama juga syafaqallah, syafaqillah kayak gitu. Syafaqallah cowok, syafaqillah cewek kayak gitu. Sama juga anta, anti gitu kan. Antum. Anta itu untuk dia cowok. Anti itu untuk dia antum itu untuk dia yang lebih tua kayak gitu kan. Kalau misalkan yang disuruh sholat subuh tapi sholat subuhnya jam 9 itu antu. Enggak boleh bercanda Bu. Ibu-ibu mukanya tegang semua gitu. Jadi anta, anti, antum. Kalau yang subuhnya jam 9 antum. Jangan sampai itu yang diingat di kajian ini. Banyak nih ilmunya nih. Nanti yang diingat balik-balik. Apa yang dipelajari? Yang sholat subuh jam 9 antu. Aduh ini direkam lagi. Astagfirullahaladzim. Oke. Nah, jadi kita mulai dari hal kecil. Kemarin udah salam, udah bersin. Pertama Bu, nih. Hal kecil yang pengen saya sharingkan pada sore hari ini adalah mulai dari memperbaiki cara makan. Nah, jadi bersumber dari Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu itu bahwasanya para sahabat Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, sahabat Nabi ini naik sama Rasul. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya kita makan, tapi ngapa? Nggak kenyang ya? Kata sahabat. Terus Nabi bilang, beliau SAW bersabda, mungkin kalian makan itu tidak dengan berkumpul. Lalu sahabat jawab, iya katanya. Lalu Nabi bersabda, berkumpullah kalian ketika makan dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala padanya, maka makanan kalian akan diberkahi. Jadi Bu, salah satu adab makan, sunnah makan itu berkumpul. Itu membuat keberkahan datang kepada makanan tersebut. Makanya jangan heran juga, ini juga bisa dipakai untuk menjaga keharmonisan dalam satu rumah tangga. Kalau makan sama di meja makan, ibu siapkan waktu lah. Kalau siang suaminya kerja, setidaknya maghrib tuh makan bareng Bu. Suami, istri, anak, dan siapa-siapa yang ada di rumah tuh. Maghrib makan bareng kayak gitu. Model-model buka puasa tuh Bu, makan sama-sama. Nah, disitulah ada keberkahan. Jangan sendiri-sendiri. Karena sekarang ini kan hiburan udah sendiri-sendiri nih. Dulu kan kalau nonton hiburan kan kita di TV sama-sama Bu ya. Kalau sekarang kan udah sendiri-sendiri kan. Suaminya megang handphone sendiri di kursi, ya kan? Istrinya megang handphone di kamar, anaknya megang handphone tiarap, ya kan? Adiknya lagi megang handphone bergelantungan gitu kan? Semuanya udah punya tontonan masing-masing. Udah nonton masing-masing dah tuh, ya kan? Nah, kalau makan kalau bisa sama-sama lah. Di satu meja makan, siapkan makan bareng. Tapi udah kenyang nih, ikut ya situ nemankan makan. Biasanya lapar lagi gitu. Ya kan? Nah, jadi pertama mengincar keberkahan makanan itu makannya sama. Itu sunnah Bu, makan bersama. Yang kedua apa Bu? Sesungguhnya syaitan mendapatkan bagian makanan yang tidak disebutkan nama Allah. Berarti apa? Makan itu disunnahkan dengan baca bismillah. Ya Bu ya? Jadi sebelum makan bismillah, cukup dah makan. Mau panjang bismillahirrahmanirrahim, mau tambah Allahumma barik lana, terserah Bu. Ya Bu ya? Nah, jadi setidaknya cukup dengan bismillah. Kalau bisa ya model angkat tangan. Tapi kalau memang dah lapar benar, bismillah ya udah disendok dah nih kayak gitu kan. Nah, karena saya punya temen Bu, itu dia sebelum makan itu selalu begini tangannya. Saya tanya, kenapa kamu nih kok rajin benar? Udah kebiasaan. Kenapa bisa kayak gitu? Dulunya aku kesindir sama orang yang non, dibilang kayak gitu. Karena waktu dulu aku makan, pas lagi zaman kuliah aku makan, langsung makan ya. Dia sebelum makan, diletak dulu handphonenya, tangannya gini bukan? Habis itu baru yang kayak gitu bukan? Nah dia ya, yang tidak belajar Islam ya, menghormati makanan. Aku malu kata dia. Makanya sebelum makan aku minta berdoanya itu benar-benar model angkat tangan. Nah, tapi sunnahnya bismillah makan dah cukup. Ya Bu ya. Nah, itu jangan sampai enggak bismillah nanti setan ngikut. Ya, setan ikut makan bahaya. Nanti ada yang mau, ini kesempatan Mas Lutfi ngerjakan setan. Maksudnya gimana? Kita beli ayam geprek level 10 atau seblak toleransi level 10. Makan enggak usah baca bismillah.
Pas mau minum baca bismillah. Jadi makannya sama-sama setan, setan kepedasan, kita kepedasan. Pas minum kita baca bismillah, setan tak ikut minum. Nyaman gue kepedasan gitu kan. Nggak bisa gitu ya, ini nggak bisa dimain-mainkan model gitu. Yang kedua, pertama makan bersama, yang kedua baca basmalah. Jangan lupa tangan kanan, jangan udah basmalah tangan kiri. Ini diterapkan Ibu. Gitu juga saya sering bilang kalau mau minum tangan kanan basmalah. Apalagi yang udah nyoblos harus habis. Nah, itu saya tekankan benar tuh karena kita lihat saudara-saudara kita di Palestina Bu, susah mau minum Bu. Kita nih minum banyak tapi suka nak bergaya ditinggal-tinggalkan gitu Pak. Nanti saya marah kalau gitu. Yang ketiga Bu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkahan makanan tersebut akan turun di tengah-tengah makanan. Maka makanlah dari pinggir-pinggirnya dan jangan dari tengah. Jadi sunnahnya makan itu Bu, ngambil dari tepi. Kalau ngambil nasi di Magicom tuh Bu, jangan cocol langsung di tengah. Ambil tepinya dulu. Memang biasa dikerik-keriknya sedikit gitu kan. Tapi sunnahnya kayak gitu. Ambil dari tepi. Banyak pembahasan tentang ini, apakah karena untuk keindahan makanan dan lain-lain, tapi intinya kalau saya pribadi Bu, kalau Nabi dah bilang gitu udah ikutkan. Jadi ambil dari tepi. Nah, jadi diambil dari tepi. Setelah itu apa? Banyak sebenarnya Ibu, cuman saya hari ini share beberapa saja yang penting-penting saja. Radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian makan, maka jilatilah jari-jarinya, karena ia tidak mengetahui di bagian jari manakah keberkahan itu berada. Jadi kalau makan Bu, udah selesai, sunnahnya jarinya dijilat. Ingat jari sendiri. Ya Bu ya. Tadi kan kita ngumpul makan sama-sama kan. Terus katanya sunnah jarinya dijilat. Udah jari kita habis, udah kejilat semua nih. Oh itu belum kejilat, diambil jari kawannya. Nggak boleh. Yang boleh cuman jari kita. Itu sunnah. Kalau udah jari kawannya itu udah ngajak ke lain namanya Bu ya. Nah, kayak gitu. Karena kita nggak tahu berkahnya di mana. Karena kita makan itu yang dicari berkahnya Bu, bukan kenyangnya. Makanya salah kebanyakan dari kita sekarang kalau makan nyari kenyangnya, makannya ujung-ujungnya nggak dapat berkahnya, udah gitu yang dapat malah banyak penyakitnya. Yang terakhir yang ingin saya sharekan adalah makan itu secukupnya tanpa sisa. Ini balik lagi ke syukur tadi Bu. Makan secukupnya tanpa sisa. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita masih sering ngeluh, ya Allah ngapalah rezeki aku segini-segini aja ya, nggak nambah-nambah ya. Ngapalah aku pingin ini tidak dapat, pingin itu tidak dapat ya. Perhatikan dari cara makannya. Maksudnya apa? Kalau kita makan, selesai makan masih ada nasi yang bertaburan di piring, maka balik ke surat yang tadi, la in syakartum la azidannakum. Macam mana mau dapat tambahan rezekinya tadi? Macam mana mau Allah limpahkan tadi? Kalau yang syukur di dalam piring tadi aja tidak diselesaikan. Makan nasi itu bersihkan Bu, sampai butir nasi terakhir dimakan. Jangan disisa-sisakan. Jangan sampai kita ini tergolong udahlah susah sombong gitu bah. Kan kadang kalau kita nengok makan-makan yang di TV-TV, yang di restoran mahal itu makan nasinya di sendok sejumput ya kan, habis itu sisakan kayak gitu. Sisakan, jangan ditiru Bu. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam makan sampai bersih. Maka sunnahnya itu ngambil itu ditakar katanya. Ditakar itu maksudnya gimana? Ditakar yang bisa cukup masuk ke perut kita. Jadi kalau ngambil Bu, saya juga ngajarkan ke teman-teman itu, kalau ngambil makan prasmanan tuh Bu, ambil satu centong aja dulu, yang kira-kira bakal bisa habis. Rupanya nyaman. Kurang nih, nambah lah, nggak apa-apa. Nambah, malu lah Mas Lutfi. Malu lah Mas Lutfi. Daripada ibu ngambil banyak-banyak, rupanya bersisa. Itu malah mubazir. Lepas sunnahnya, mending ambil sedikit dulu. Makan nyaman, tambah lagi. Makan nyaman, tambah lagi gitu. Tapi kalau udah 3 kali itu udah nggak usah tambah lagi lah ya. Nah sunnah kan ganjil 1 kali, 2 kali ya kan. Kalau ngambil pertama,
boleh nih nambah lagi, ngambil kedua, oh masih enak nih, nyunah lah 3 ganjil, ngambil lagi, masih enak lagi mau nambah lagi, itu udah di luar tanggung jawab saya gitu ya. Jadi ditakar makan. Ingat, nasinya dibersihkan. Jadi di piring dulu belajar mulai hari ini makan itu bersih gitu. Alhamdulillah saya itu belajar memang dari kecil diajarkan kalau makan itu, ibu saya lah saksi itu, kalau misalkan makan lauknya sayurnya sop gitu kan bersih Bu ya, sayur sop itu kan, terus lauknya apalah tempe atau apa gitu, itu makan sebelum dan sesudah itu piringnya bentuknya sama. Tanya Bude lah, sering Bude bilang ini enggak perlu dicuci nih kayak gitu, cukup dilap gitu, tapi enggak lah Bu, maksudnya tetap dicuci gitu, saking bersihnya gitu. Ini untuk pelajaran, bukan maksudnya nak sok-sokan, enggak, maksudnya belajar bersihkan makanan tadi. Untuk balik lagi ke surat Ibrahim ayat 7, ngamalkan surat tadi loh. Jadi mulai dari hal kecil. Nah nanti kalau hal-hal kecil gini udah kita amalkan, udah kita terapkan, maka insya Allah kita bisa naik ke tangga itu satu demi satu sampai kepada titik orang yang bertakwa, sehingga semua yang Allah turunkan kepada kita bilang itu kebaikan. Oke. Nah, ada 3 hal yang dicinta sama Allah dan 3 hal yang dibenci sama Allah. Ini hadis qudsi Bu. Apa itu Bu? Pertama, Allah cinta hamba yang fakir dan rendah hati, dan lebih mencintai hamba yang kaya dan rendah hati. Allah cinta pada orang tua yang taat dan lebih mencintai anak muda yang taat. Kalau ibu-ibu yang ketinggalan catatannya, tenang, insya Allah nanti ada broadcastan yang 3 benci dan 3 cinta ini Bu ya, ke WhatsApp ibu-ibu. Yang ketiga, Allah cinta pada hamba yang kaya, yang dermawan, dan lebih mencintai hamba yang fakir, yang dermawan. Begitu juga Allah benci anak muda yang bermaksiat dan lebih membenci orang tua yang bermaksiat. Allah benci hamba yang fakir dan pelit, dan Allah lebih benci hamba yang kaya dan pelit. Allah benci hamba yang kaya yang sombong dan lebih membenci hamba yang fakir dan sombong. Nah itu tadi Bu, perkara makan nasi. Jangan sampai kita masuk golongan udahlah fakir, sombong lagi. Nasi itu tidak dihabiskan, ambil secukupnya, makan sama-sama, baca basmalah, tangan kanan, ngambil dari tepi dan bersih. Itu untuk menerapkan la in syakartum la azidannakum. Kalau udah diterapkan itu, dapatnya kemana Bu? Dapatnya ke tadi, bahwasanya orang yang bertakwa kalau ditanya apa yang diturunkan kepadamu, dia akan bilang itu kebaikan. Jadi yang Allah cinta itu yang seperti apa Bu? Yang Allah cinta itu orang yang fakir tapi derma. Kata Gus Baha Bu, ngumpung masih miskin, banyak-banyaklah sedekah. Keuntungan orang miskin, kata Gus Baha, adalah gampang untuk sedekah dan poinnya tinggi. Maka Allah juga suka orang yang fakir dan dermawan. Maksudnya gimana? Dia punya penghasilan 500.000, dia sedekahkan 100.000. Berarti berapa persen Bu? 20%. Tinggi nilai sedekahnya. Tapi kalau udah kaya, dia punya penghasilan 5 juta, dia sedekahkan 100.000. Sama sedekahnya, tapi nilainya udah berkurang. Yang tadinya 20% menjadi 0, atau berapa Bu? 5 juta jadi 100.000. Kalau 500.000-nya 10%, berarti kalau 100.000-nya 0,1%. Jauh tuh Bu. Maka kata Gus Baha, ngumpung lagi miskin tuh banyak-banyak sedekah. Karena enak tuh buka dompet, alah duit tinggal 10.000. Nah itu nyaman tuh Bu, sedekahkan 10.000, sedekah 100%. Tapi coba ibu buka dompet ibu tuh kan, alah duit 1 miliar. Nah, mau nyedekahkan 1 miliar tuh, kayaknya 900 juta cukup lah. 500 juta pun cukup bah nih.
100 juta pun cukup. Dalam 100 ribu ya cukup. Ya Bu? Kan gitu kan? Sering kan kalau kita tanya, Bu kalau dapat duit 1 miliar mau disedekahkan berapa? Ibu-ibu ada yang bilang 50%, ada yang 20%, ada yang bilang tunggu loh Mas Lutfi berapa Mas Lutfi ya? Itulah bukti la in syakartum la azidanakum itu tuh belum dapat. Kenapa? Duitnya belum ada gitu udah mikir, udah berhitung. Macam mana kalau duitnya udah ada, makin jadi berhitungnya. Oh iya banyak gak rupanya ya, 1M nih ya, segini rupanya. Mau disumbangkan, sayang lah, ini pas di lemari nih. Ngepas dah nih masuk lemari nih. Kalau disumbangkan bolong 1 nanti nih, nggak usah lah katanya. Jadi uangnya itu untuk penghias lemari gitu. Jadi Allah tuh suka yang fakir tapi dermawan, yang kaya tapi rendah hati, anak muda yang taat. Baik kayak gitu. Nah terus terakhir Bu, saya ingin sampaikan, saya kemarin dapat pelajaran lagi. Jadi Bu, ternyata belajar itu tidak mesti di majelis ilmu kayak gini Bu. Cuman dari majelis ilmu kayak gini, Ibu baru bisa belajar di luar majelis ilmu. Maksudnya gimana? Ada 2 kisah. Yang pertama gini Bu, waktu itu ada seorang seniman dari Prancis kalau saya tidak salah, membuat kartun yang menggambar wajah Nabi SAW. Dibuat kartunnya Bu, dihina Nabi kita dengan fitnah A, B, C, dan D. Kalau saya tidak keliru ya, dari Prancis senimannya. Lalu ada ulama Bu yang mendengar berita itu. Apa yang dilakukan ulama tersebut Bu? Ulama tersebut datang ke satu kota, saya lupa nama kotanya apa. Diundang seniman tadi Bu, diundang datang ke satu hotel, yang dimana hotel itu Bu, 1 lantai itu disewa semuanya atas nama dia. Jadi pas ulama ini datang ke hotel itu Bu, tidak boleh ada orang lain selain dia. Dan tamunya tadi, seniman yang melukis wajah Nabi. Datang tamu itu dijamu makan. Pokoknya semua fasilitas itu disediakan untuk si tamu yang fitnah Nabi tadi, yang gambarkan wajah Nabi tadi. Ulama itu undang dia, ajak makan, habis itu kasih fasilitas dah semuanya. Selama makan, selama itu tidak ngomong apa-apa Bu. Si yang tadi menghina Nabi ini, seniman ini bingung gitu. Ngapa nih? Ibaratnya tokoh Islam ini kok ngundang aku, ngajak aku makan dan lain-lain. Habis itu nanya lah si seniman nih. Dia nanya, kenapa kau undang aku ke sini? Lalu kau undang aku makan, kau kasih aku fasilitas semua ini. Pada hari ini kenapa? Katanya. Bukankah dia ini udah menulis hal yang buruk yang menyakiti hati kamu sebagai umat Islam? Maka kata ulama ini apa Bu? Hari ini yang saya lakukan itu diajarkan sama orang yang kamu gambar dan kamu fitnah di komik kamu itu. Dengar kayak gitu, bergetar badannya Bu, langsung lemas, langsung syahadat di tempat. Nah jadi ternyata pembelajaran itu Bu, tidak mesti dengan dicuap-cuapkan seperti ini, tapi dengan mencontohkan, langsung mempraktekkan itu jauh lebih ngefek. Jadi Ibu percuma ngomong misalkan, wah kita A, B, C, dan D, tapi pas makan nasi Ibu berantakan tuh percuma. Dibilang, alah makannya masih kayak gitu. Aku nih orang kampung gak tahu alif bata, tapi tahu makannya harus bersih. Kan gitu Bu. Orang-orang daerah tuh kan norma adabnya lebih kuat. Kalau kita udah kalah di situ aja, mana orang mau nerima Islam? Kayak gitu bukan? Nah, jadi tadi makan, dari pelajaran makan yang baik-baik, yang betul, yang bersih. Apalagi sekarang udah mulai kita juga makan ini juga bisa menunjukkan diri kita keberpihakan kepada Palestina gitu bukan? Boikot tuh makanan-makanan yang udah afiliasi ke sana. Ini saya ada jamaah di sini yang aktif nih tentang boikot nih. Penuh HP saya ditanya ini boikot enggak? Ini boikot enggak? Ini boikot enggak? Sampai saya cari perusahaan-perusahaannya gitu. Ya kan? Tapi bagus, itu menunjukkan keberpihakan kita pada Palestina. Tapi yang udah dibeli habiskan Bu. Jangan Ibu udah beli, tengok, ini kan dukung penjajah nih, buang alah mubazir lah dia. Udah Ibu bayar lah tuh. Udah Ibu bayar, habiskan. Tapi enggak usah beli lagi kayak gitu. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya subuh sempat pergi ke Munzalan Bu, mau kajian subuh. Sampai di sana alhamdulillah qadarullah Ustadz Lukmannya enggak ada. Jadi udah ke sana, Ustadz Lukman enggak ada, mampir ke rumah temen. Habis itu pulang. Nah, saat pulang itu kena hujan lebat. Waktu di tengah hujan lebat itu saya mikir, ya Allah, capek-capek bangun subuh pergi ke kajian, pulang tak dapat ilmu, saya bilang kayak gitu. Malah kena hujan lebat. Tapi pas tengah jalan Bu,
pas tengah jalan, di jalan pulang, itu langsung tiba-tiba, ibu pernah nggak sih kayak ngomong dengan diri sendiri? Nah langsung tiba-tiba Lutfi itu kayak ngomong sama diri sendiri, kok aku ngeluh ya? Nah di sini yang Lutfi dapatkan pembelajaran tentang surat 16 ayat 30. Saat jalan pulang, nanya ke diri, kok aku ngeluh ya? Padahal tadi aku mau kajian, kena hujan. Padahal hujan ini bagus-bagus juga nambah air. Kok aku ngeluh ya? Terus tiba-tiba ingat tentang ayat qalu khairan. Oh, semua ini kebaikan. Terus mikir jauh-jauh. Oh, hari ini aku kajiannya bukan di majlis taklim, tapi kajiannya di bawah hujan. Materinya 2, syukur dan sabar yang hari ini saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya. Jadi saya kajian di bawah hujan dapat 2 ayat. Yang pertama Ibrahim ayat 7, yang kedua An-Nahl ayat 30. Itu kajiannya di bawah hujan. Allah langsung tas kasih hujan. Kasih dingin, kasih jarum-jarum di muka kalau hujan lebat tuh bukan. Tapi di situ Allah langsung ngajarkan syukur sabar 14, 7, 16, 30. Yakin semua yang aku turunkan ini kebaikan. Kau jangan protes. Kalau kau protes kau tidak dapat ilmunya. Kalau kau protes kau tidak naik derajatnya. Kalau kau protes tidak terhapus dosa-dosa kau. Jadi kesimpulan kita hari ini, Bu, untuk meraih kebahagiaan itu cukup dengan Allah saja, karena hanya Allah yang bisa membahagiakan hidup kita, Bu. Tidak ada yang lain. Yang punya kebahagiaan yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mulai dengan meningkatkan syukur kita. La in syakartum la azidanakum. Syukur maka Allah tambahkan nikmatnya. Syukur maka Allah tambahkan. Syukur maka Allah tambahkan. Yang ketiga, yakinlah semua yang Allah hadirkan untukmu itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Bilal bin Rabah, Bu. Maka kebahagiaannya Bilal beda dengan kebahagiaan kita. Bilal itu ditimpa batu, itu bahagia, Bu. Ditanya Bilal, di mana momen hidup kamu yang paling membahagiakan? Kata Bilal, kapan? Waktu saya dijemur di terik panas dan ditimpa batu. Kalau orang yang setengah-setengah imannya, yang tidak bertakwa, maka dibilang itu momen paling menyedihkan. Tapi Bilal mengatakan itulah momen paling membahagiakan karena dia merasakan paling dekat dengan Allah pada saat itu. Saat disuruh bilang, tinggalkan Allah, tinggalkan Muhammad, tinggalkan agamamu, Bilal jawab apa? Ahadun ahad. Bilal jawab seperti itu dengan penuh keimanan. Itu yang paling membahagiakan, kata Bilal. Nah, maka kebahagiaan itu seperti itu, Bu. Maka Allah datangkan semua itu kebaikan. Yang keempat, kebahagiaan muncul dari hati yang bersih. Maka bersihkanlah hati ini dengan memperbanyak amal soleh yang dimulai dari hal-hal kecil. Yang kemarin kita belajar tentang salam, belajar tentang bersin. Hari ini kita belajar tentang sunnah-sunnah saat makan. Makan pakai bismillah, makan sama-sama, makan tangan kanan, dijilatin jari-jarinya, kayak gitu bukan? Dan makan secukupnya. Yang keenam, mulai dari hal kecil dan diistiqomahkan. Nah, itu dia yang bisa Lutfi sampaikan pada hari ini. Semoga itu bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Intinya 2 ayat tadi, Bu, bersyukur dan sadar bahwa semua itu kebaikan dari Allah, dipraktekkan, diamalkan saat kita pulang, saat kita menjalani hari-harinya. Insya Allah ibu-ibu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang kadang ibu bingung, kok bahagianya beda ya? Karena bahagia yang ibu dapat dengan 2 ayat ini bukan bahagia yang temporer atau sementara, tapi bahagia yang kekal abadi selama-lamanya. Insya Allah kebahagiaan itu terjaga mulai dari hari ini sampai nanti kita bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah dan para sahabat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.